Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita nyusu dulu guys. Ngopinya tadi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap banget. Baik, alhamdulillah di sini beberapa produk sudah mulai sedikit demi sedikit terkumpul. Ya, masih ada beban pikiran karena belum lengkap. Ya, belum lengkap. Rasanya saya utarakan seperti ini karena saya hanya memikirkan bagaimana supaya sahabat-sahabat GSN ini kelengkapan untuk Idul Kurbannya benar-benar matang, karena kita ini sudah H-66 hari, insya Allah H-66 hari. Jadi saran terpenting saya adalah mari dipersiapkan segala sesuatu peralatannya demi untuk sembelihan yang syar'i yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, di sini yang saya sampaikan strobing, alhamdulillah kita sudah nyetok beberapa keping strobing. Kita di tahun ini memakai varian terbaik dari 6 varian. Kita pakai 3 varian terbaik, yaitu sapi domba, sapi kuda, dan kuda domba. Untuk kopiah alhamdulillah kita sudah nyetok banyak. Di sini ada contohnya kopiah Betawian yang premium, elegan, menambah kegantengan sahabat-sahabat GSN ketika hari penyembelihan telah tiba. Ini pakai bludru merah ala Betawian dengan logo GSN-nya, premium banget. Untuk ukuran atau nomor dari mulai nomor 5, 6, 7, 8, 9 insya Allah ada. Kita sudah siapkan di sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Terus selanjutnya untuk golok sembeli, pisau sembeli, tergantung selera lah. Saya tidak bisa mengarahkan harus seperti ini seperti itu, harus gaya tarik, harus gaya dorong, tidak bisa. Itu kembali ke diri masing-masing, kebiasaan diri masing-masing. Di sini Al Fakir hanya menyuguhkan tayangan-tayangan golok-golok atau pisau-pisau sembelihan. Jadi sahabat-sahabat GSN lah yang berhak untuk memilihnya dengan karakter gaya sembelihannya masing-masing, seperti itu. Jadi berbagai varian kita suguhkan. Ada yang pakai full kayu, pakai full handle kayu sarung kulit, ada full kayu sono keling, full kayu johar, dan macam-macam sebagainya. Bahan juga demikian, kita pakai banyak bahan dari baja-baja bekas ataupun dari baja-baja modern, seperti itu. Ada selentingan, kadang selentingan pertanyaan. Terkadang orang itu menanyakan bagaimana kalau sudah jadi golok nanti untuk membedakan baja. Nah, di situ mari teruslah kita belajar dan belajar. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak mau belajar, karena orang tidak mau belajar adalah orang yang sombong. Seperti itu. Maka ilmu padi adalah semakin berisi semakin menunduk. Itu nanti akan tahu-tahu sendiri. Ini spring steel dengan baja wilis itu kalau sudah jadi golok ya sama bentuknya, sama seperti itu. Tapi pasti akan berbeda di rasanya ketika dipakai sembelihan. Nah, kalau simpelnya percayakan kepada ahlinya, gitu saja saran saya, supaya apa, tidak ada husnudzan di antara kita. Itu kalau saran saya sih seperti itulah. Kenapa kita harus pusing-pusing menanyakan itu apa betul baja wilis asli? Kok bisa tahu kalau sudah jadi golok itu baja wilis? Lah kan ada lempengan bajanya kita, dan itu memang baja wilis.
Ya seperti itu saja. Ya kadang lucu orang itu menanyakan hal-hal yang apa ya, ya seperti itulah. Saya nggak mau lebih memanjang lebarkan opening ini. Selanjutnya untuk pisau seset masih kita garap. Untuk model golok sembelih model Bowie juga sedang kita garap, model Bowie klasik. Terus selanjutnya untuk kaos sahabat GSN projectnya sedang kita garap juga. Untuk golok-golok model pisau yang premiuman, ya mohon doanya lah, semuanya sedang proses semuanya gitu. Baik, malam hari ini kita akan mereview produk terbaru dari GSN. Nah, ini model Betawian klasik, cakep banget ini model goloknya, Betawian klasik ini ya. Seperti ini, handle jengkolannya cakep. Ini full galih sonokling ya, kita pakai galih sonokling, cakep banget. Nah, untuk yang memiliki golok-golok dari galih sonokling ataupun dari galih yang lainnya, mungkin bisa diterapkan, mungkin bisa dipraktekkan. Ada tips tertentu kenapa bisa kalau bahasa Jawanya ini ireng meles atau gilap. Nah, coba dipakein krim oles bilah, atau kalau tidak ada pakai baby oil. Nah, kita olesi sedikit di serangka, lalu kita lap ya, kita lap, nanti hasilnya akan jauh lebih manis, menawan. Kalau dilihat itu tampak gagah. Yang cakep pakai baby oil, bisa pakai baby oil, itu nanti hasilnya bisa lebih cakep. Nah, seperti ini. Oke, ini yang sudah dibaluri krim oles bilah, ini yang belum. Nah, seperti itu guys ya, tips cara perawatannya. Kalau memiliki bilah yang sama atau full pisau, full galih sonokling, ya pokoknya kayu sonokling seperti itu ya. Tapi yang jelas yang dipakai ini itu galihnya. Kalau kayunya itu ada putih-putihnya, ada motif, itu dasar itu. Luar sekali itu kulit, agak dalam lagi itu dagingnya yang ada putihnya, dalam lagi itu motif coraknya yang warna-warni itu, yang ngukir, yang melir-melir, yang kayak loreng-loreng itu, ada campuran kuning, kemerahan seperti itu. Nah, kalau yang hitam meles ini galihnya. Seperti itu. Modelnya Betawian klasik, handle jengkolan melengkung, dipegang nyaman, space-nya longgar, dipin menggunakan kuningan, tembus, peksinya juga dalam, jadi makin kuat. Pertama yang dipakai ini galihnya, dipaksinya dalam, panjang, lebih kuat, ditambah lagi dengan pin, menggunakan pin kuningan, tembus, jadi lebih kuat, diperkuat lagi dengan kuningan. Ini namanya selut ya, namanya kuningan ini selut. Mohon maaf kalau di daerah lain atau bahasa daerah mungkin kata tanda kutip selut itu artinya jorok ya, tapi di bahasa Sunda yang ini namanya selut ya. Selutnya menggunakan kuningan. Kita lihat bilahnya seperti ini. Dilap dulu biar kelihatan, karena ini semi mirror. Kita baluri krim oles bilah supaya awet, terawat. Nah, seperti ini bentuknya, semi mirror, atau bisa dibilang ya satin halus lah, tidak terlalu satin, ternampak serat-serat bajanya. Itu biasanya baja-baja modern yang ditampakkan. Kalau satin berserat itu baja-baja modern biasanya. Material yang digunakan adalah baja Perdelman cap mata. Dari penancapannya sangat rapi. Untuk bentuk bilahnya seperti ini, sangat presisi. Kita ukur dulu
panjangnya 30,3 ya, 30,4. Jadi anggaplah ini 30, artinya 30 lebih gitu, 30 sentian. Di pangkal ini 3,5, terlebarnya 4 cm, memiliki ketebalan 4 mili. Model seperti ini cocok untuk sembelih gaya dorong maupun gaya tarik. Kalau untuk gaya tarik juga sangat recommended. Jadi ini bisa double spek ya, dorong ataupun tarik. Kalau digenggam seperti ini, space-nya longgar ya. Di sini longgar. Jadi genggaman kita tidak mengena di mata bilahnya. Selanjutnya di cengkraman, di genggaman kita itu sangat mencengkram sekali, kuat, karena bentuk handle-nya ini jengkolan seperti ini, melengkung seperti ini. Jadi enak, tidak akan khawatir ketika tangan kita licin, terkena air dan keringat ataupun darah, itu tidak akan khawatir untuk lepas ataupun copot ya, karena itu tadi dasarannya ini dari galih sono keling, terus ini dipin dan pakai selut, makin kuat. Insya Allah seperti itu kayak tarik. Selanjutnya kita tes performanya. Sangat halus, di ujung ini benar-benar halus. Tengah, pangkal juga demikian, sangat halus. Oke, kita kelok-kelokkan pun tidak ada sobekan atau sendatan, benar-benar halus. Selanjutnya kita tes di kresek. Mantap sekali, ketajamannya pedih banget. Mantap. Kita tes sekali lagi di kresek. Susah amat sih dibacokkan. Nah, seperti itu. Halus ya. Oke, ini yang pertama 30,4, bisa dikategorikan 30 sentian ini. Selanjutnya yang kedua, seperti itu tadi. Kalau ingin dibuat ini glowing, bisa dikasih baby oil atau minyak zaitun mungkin, seperti itu kalau ingin warnanya lebih glowing. Bentuknya seperti ini, sama persis, tinggal kita ukur ya. (30,4) sama, di pangkal 3,5, terlebar 4 cm, ketebalan 4 mili. Mantap untuk dorong. Ini untuk dorong yang notabene di tempat kayak di aspal, di lantai yang tidak ada lubangnya, ini ukuran segini. Atau bisa juga kayak tarik seperti itu. Misalkan kita praktekkan untuk kayak tarik ya. Seperti ini kalau kayak tarik. Pedih banget. Mantap guys, bener-bener mantap. Awal mula saya menggunakan golok tradisional itu saya menggunakan baja perdel mancap mata. Bener-bener mantap kalau perdel mancap mata itu. Oke, ketajamannya pedih. Saya kalau menggambarkan ketajaman perdel mancap mata itu pedih gitu. Tapi kalau per baja Willys, per Jeep Willys itu tajam halus. Nah, seperti itu. Dibacokkan seperti ini.
semuanya tersayat. Kalau pengen lebih halus lagi tinggal di strobing. Harap kalau sudah barang dikirim itu jangan diasah lagi ya, sebaiknya di strobing karena ini sudah kita pertajam, jadi tinggal pakai. Kalau di strobing itu makin halus ketajamannya, makin halus. Tapi kalau ingin belajar mengasah bolehlah ketika iseng santai belajar mengasah, dipakai untuk baja wilisnya, yang baja wilis. Karena kalau belajar mengasah itu menggunakan baja wilis nanti gampang, ketika belum bisa malah tumpul, itu terus diasah terus sampai bisa ketemu sudut kemiringannya dan seterusnya, nanti akan bisa mengasah sendiri. Nah, karena mengasah itu juga menggunakan ilmu dan teknik, keterampilan, ketelatenan, ketekunan tentunya. Jadi baja wilis cocok untuk dijadikan latihan seperti itu. Mungkin itu saja celoteh saya dalam malam hari ini, malam ketiga Idul Fitri. Hari ini H+2. Mohon maaf kalau tayangannya kita malam hari karena masih menyesuaikan Ramadan kemarin, jadi siangnya kita masih silaturahim, jadi malamnya kita buat konten. Habis ini kita packing. Seperti itu. Yang masih dalam perjalanan yang belum menerima kiriman, mohon bersabar, insya Allah dalam beberapa hari akan sampai karena kan libur hari raya kemarin. Dan untuk sampai yang belum sampai dalam 1 minggu, segera hubungi kami biar kami cross check sudah dikirim atau belum. Nah, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.